kami harus mengajukan nota keberatan kepada Komnas HAM dengan jangka waktu 10 hari supaya mereka kemudian merespon surat kami. Dari pengacara Merah Putih, yaitu saya sendiri dan Pak Burhanuddin. Yang pertama adalah mengenai Komnas HAM, di mana beberapa hari kemarin saya akan mengajukan gugatan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum ya, PMH. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah membuat pernyataan yang rasa-rasanya adalah bertentangan dengan hukum, makanya gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Namun demikian, setelah kami berkonsultasi dengan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara yang di Jakarta Timur, memang ini masuk nih untuk digugat secara perbuatan melawan hukum, tapi diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa gugatan terhadap tidak berwenangnya Komnas HAM maupun Komnas Perempuan untuk menyatakan statement mereka mengenai dugaan Yosua. Namun demikian, ada suatu syarat di mana kami pengacara Merah Putih harus mengajukan peringatan dulu kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan supaya mereka menarik ulang mereka punya statement. Jadi ada permintaan dari Petun di mana Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus disurati dulu untuk jangka waktu 10 hari, di mana mereka harus menarik pernyataan mereka. Jadi saya sudah mengirimkan surat kepada Komnas HAM dengan tanda terimanya adalah ini. Di sini ada tulisan Komnas Hak Asasi Manusia. Ini ada tanda terima, ya kan? Ini dia suratnya, tanda terima dari surat kami dari pengacara Merah Putih. Nah, kami akan bacakan apa isi suratnya. Ya, supaya dibacakan saja dulu, nanti saya share kepada teman-teman. Saya bacakan ya. Jakarta, 9 September 2022, nomor surat 07-BTI-9/2022, lampiran perihal keberatan. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Ratu Harari nomor 4B RT 1 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Di tempat, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini berkenan menyampaikan keberatan atas tindakan faktual yang dilakukan oleh Komnas HAM sehubungan dengan penyidikan kasus meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keberatan yang kami ajukan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia telah jelas diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang nomor 26 2000 tentang peradilan HAM, bahwa kemudian dalam penyidikan meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Komnas HAM telah bertindak melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud di atas. Poin 2, bahwa kami menemukan fakta adanya pernyataan terbuka Komisi Hak Asasi Manusia yang dinyatakan melalui media pemberitaan mediadetik.com Kamis 1/9 dalam kutipan sebagai berikut. Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, Brigadir J, didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang, Jawa Tengah. Kutipan, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada saudara Putri Chandrawati di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1/9.
3. Bahwa pernyataan ini masuk dalam kategori tindakan faktual. PD pasal 1 butir 8 junto pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang bentar ya. Yang melawan hukum. Sebab jadi tadi saya sambung lagi ya, bahwa pernyataan ini masuk dalam kategori tindakan faktual Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang melawan hukum. Sebab pernyataan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Sebab pernyataan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup, namun hanya berupa keterangan sepihak yang diberikan oleh saksi yang telah dikenakan status sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Bahwa menunjuk pada kewenangan yang dimiliki, maka seharusnya Komnas HAM mengeluarkan suatu rekomendasi tentang ada tidaknya temuan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus yang sedang dilakukan penyidikan, dan bukan menyatakan hal lain seperti motif dan fakta lain yang masih parsial dan asumtif di luar kewenangannya. Poin 4, bahwa oleh karenanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PD pasal 48 junto pasal 51 ayat 3. Dengan ini kami mengajukan keberatan. Jadi pengacara Merah Putih dengan keberatan atas pernyataan tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dengan ketentuan pasal 2 Perma 2 tahun 2019 mengenai pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, oleh badan dan garis miring pejabat pemerintahan. Poin 5, bahwa untuk maksud tersebut melalui surat ini kami sampaikan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia untuk menarik dan mengklarifikasi pernyataan terbuka tersebut, sebab tindakan tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 1999. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam hormat dan cinta kepolisian dari kami seluruh Indonesia. Hormat kami, Dewi Payumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi. Itulah tadi surat kami yang untuk Komnas HAM, di mana memang ada syarat dalam undang-undang di mana kami harus mengajukan nota keberatan kepada Komnas HAM dengan jangka waktu 10 hari supaya mereka kemudian merespon surat kami dan mereka kemudian menarik pernyataan mereka yang bersifat melawan hukum tadi. Nah, kalau 10 hari kemudian dari tanggal hari ini, kan mereka sudah terima hari ini tanggal 9 September 2022. Kalau per hari ini sampai 10 hari ke depan sekitar tanggal 20 lah, mereka tidak ada respon dan tidak menarik mereka punya pernyataan, maka kami akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi tadi sehingga nanti ada rangkaian gugatan dengan permintaan permohonan yang kami ajukan nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan nanti kita akan bersidang kalau 2 hari ke depan mereka tidak menarik mereka punya pernyataan yang berupa dugaan terhadap Yosua tersebut. Ya, itu tadi. Yang kedua, untuk Komnas Perempuan, karena tadi udah hujan deras sehingga belum sempat terkirim. Rencana akan dikirimkan pada hari Senin, hari kerja untuk Komnas Perempuan. Hal yang sama juga. Kalau mereka 2 hari ke depan setelah hari Senin ke depan tidak melakukan menarik keterangan mereka, atau kemudian mereka diam saja atau tidak membalas atau tidak menarik pernyataan mereka, maka sekitar tanggal 21 September kami akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum juga. Jadi dua lembaga negara ini akan kita gugat ya setelah 10 hari ke depan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.